Selamat pagi. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, saya sendiri atas nama Irene Membubu, ada juga Indah Cikitane Parasi, ada juga Maria Ade Irma, dan juga Sonya Akasnae. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang metode maksimum likelihood. Sebelum itu, yang perlu kita ketahui bahwa dalam statistika kita mengenal statistika deskriptif dan juga statistika inferensial. Di statistika deskriptif, kita mempelajari tentang bagaimana mengumpulkan data dan menyajikan data sehingga data yang kita peroleh dapat menjadi sebuah informasi penting. Sedangkan di statistika inferensial, kita mempelajari tentang bagaimana menganalisis data dan juga menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, apa sih tujuan dari statistika inferensial? Tujuan utama dari statistika inferensial adalah untuk mengambil keputusan tentang suatu parameter populasi. Namun, seringkali dalam mengumpulkan seluruh data populasi, kita memerlukan banyak tenaga, banyak waktu, dan juga menguras pikiran kita. Oleh karena itu, seringkali kita mengambil sebuah sampel yang kemudian kita estimasikan ke parameter populasi. Pertanyaannya, apakah ketika kita mengestimasikan sampel tersebut, estimator yang dihasilkan dapat menggambarkan karakteristik dari keseluruhan data populasi? Apakah ada metodenya? Metode pencarian parameter populasi disebut metode maksimum likelihood. Nah, metode ini adalah suatu metode yang digunakan dalam metode estimasi titik dalam statistika inferensial. Sebenarnya secara umum kita pelajari tentang estimasi dan uji hipotesis. Dalam estimasi titik terbagi menjadi dua, yaitu estimasi titik dan estimasi interval. Setelah itu, estimasi titik juga dibagi atau terdiri atas beberapa metode. Nah, yang perlu kita bahas sekarang yaitu metode maksimum likelihood. Apa sih metode maksimum likelihood? Metode maksimum likelihood merupakan sebuah metode dalam estimasi parameter dari distribusi peluang didasarkan pada fungsi likelihood. Nah, fungsi likelihood itu sendiri dapat kita sebut juga dengan fungsi kemungkinan. Sejauh ini, metode maksimum likelihood adalah metode yang paling populer dalam menghasilkan estimator. Mengapa dikatakan paling populer? Karena estimator yang dihasilkan dari metode maksimum likelihood jika dibandingkan dengan metode-metode lain, hasil estimator yang diperoleh dari metode maksimum likelihood adalah yang paling baik. Sehingga metode maksimum likelihood dapat kita definisikan sebagai berikut. Nah, misalkan X adalah variabel random dengan fungsi densitas peluang fx theta, dengan theta adalah parameter yang tidak diketahui. Jika x1, x2, dan seterusnya hingga xn merupakan sampel random berukuran n dari variabel random, maka fungsi likelihood didefinisikan sebagai L theta sama dengan fx1 theta, fx2 theta, dan seterusnya hingga fxn theta, atau dapat kita sebutkan sebagai L theta sama dengan pi dari 1 pi i sama dengan 1 sampai dengan n dari fxi theta. Nah, estimator estimator fungsi likelihood
estimator fungsi likelihood dari theta adalah nilai theta yang memaksimumkan L theta. Jadi fungsi likelihood kita simbolkan dengan L theta yang merupakan hasil perkalian dari fxi theta, di mana i sama dengan 1 sampai n. Nah, bagaimana cara untuk memaksimumkan L theta? Yaitu dengan mencari turunan pertama dari fungsi L theta yang kemudian kita samakan dengan 0. Yaitu, jadi estimator maksimum likelihood dari theta adalah penyelesaian dari persamaan d per d theta ln L theta sama dengan 0, atau ekuivalen dengan menentukan penyelesaian dari persamaan do per do theta 1 ln L theta sama dengan 0, lalu do per do theta 2 ln L theta sama dengan 0, dan seterusnya sampai do per do k ln L theta sama dengan 0. Nah, kita akan masuk pada metode maximum likelihood estimation atau MLE. Jika fungsi likelihood mengandung k parameter yang tidak diketahui, yaitu L, theta 1, theta 2, dan seterusnya sampai theta k, estimator maksimum likelihood dari L theta adalah nilai-nilai dari theta topi, yaitu theta topi 1, theta topi 2, dan seterusnya sampai theta topi k yang memaksimumkan L theta 1, theta 2, dan seterusnya sampai theta k. Jadi estimator maksimum likelihood dari theta adalah theta topi yang merupakan penyelesaian dari persamaan do per do theta 1 ln L theta sama dengan 0, do per do theta 2 ln L theta sama dengan 0, dan seterusnya hingga do per do theta k ln L theta sama dengan 0. Ada juga langkah-langkah dalam metode maksimum likelihood estimation. Yang pertama, kita definisikan fungsi likelihood theta. Yang kedua, kita tentukan fungsi log likelihood dari ln L theta. Yang ketiga, kita tentukan turunan pertama dari ln L theta terhadap theta, dan kemudian kita samakan dengan 0. Yang keempat, kita menentukan parameter dengan menyelesaikan persamaan pada langkah 3 sedemikian sehingga diperoleh dari theta, yaitu theta topi. Nah, kita akan masuk pada contoh yang pertama. Misalkan x1, x2, dan xn merupakan sampel random dari variabel random x berdistribusi Poisson dengan parameter theta, maka tentukanlah estimator untuk theta. Solusinya yaitu yang pertama kita tentukan fungsi peluang dari x. Karena x diketahui berdistribusi Poisson dengan parameter theta, maka kita menentukan fungsi peluangnya yaitu fx theta sama dengan theta pangkat x dikalikan e pangkat negatif theta per x faktorial dengan x sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, kita menentukan fungsi likelihood di mana ln L theta sama dengan ln theta pangkat sigma i sama dengan 1 sampai n dari xi dikalikan dengan e pangkat negatif n theta per pi dari i sama dengan 1 sampai dengan n dari xi faktorial sama dengan pi i sama dengan 1 sampai n dari theta pangkat xi dikalikan dengan
E pangkat negatif theta per XI faktorial. Dengan demikian dapat kita sederhanakan dengan theta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai N XI kali E pangkat negatif N theta per dengan pi I sama dengan 1 sampai N XI faktorial. Yang berikut dari persamaan di atas kita tentukan fungsi log likelihood di mana ln L theta sama dengan ln theta pangkat sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI dikalikan E pangkat negatif N theta per pi I sama dengan 1 pangkat 1 sampai N XI faktorial sama dengan ln theta pangkat I sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI faktorial ditambah ln E pangkat negatif N theta dikurangi ln pi I sama dengan 1 sampai dengan N XI faktorial sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N XI ln theta kurang N theta kurang dengan ln pi I sama dengan 1 N XI faktorial. Kemudian persamaan maksimum likelihoodnya adalah D per D theta ln L theta sama dengan 1 per theta sigma I sama dengan 1 sampai N XI kurang N sama dengan 0 yang mempunyai penyelesaian theta sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai N XI sama dengan X bar. Jadi estimator dari theta adalah theta topi. Yang berikut kita masuk kepada contoh yang kedua. Misalkan X1, X2, dan Xn merupakan sampel random dari variabel X berdistribusi normal N, mu, sigma kuadrat. Maka tentukan estimator untuk mu topi dan sigma kuadrat topi. Nah, yang pertama kita menentukan fungsi densitas peluang dari X berdistribusi pada N, mu, sigma kuadrat yaitu F X mu, sigma kuadrat sama dengan 1 per sigma akar 2 pi dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 kali X kurang mu per sigma dikuadratkan di mana X lebih dari negatif tak hingga dan X kurang dari tak hingga. Nah, yang kedua kita menentukan fungsi likelihood. L sigma mu, sigma kuadrat sama dengan pi I sama dengan 1 sampai dengan N F XI mu, sigma kuadrat sama dengan 1 per sigma akar 2 pi dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 kali X1 kurang mu per sigma dikuadratkan dikalikan 1 per sigma akar 2 pi dikalikan E pangkat negatif 1 per 2 X2 kurang mu per sigma dikuadratkan dan seterusnya sampai 1 per sigma akar 2 pi dikalikan E pangkat negatif 1 per 2 dari kali Xn kurang mu per sigma dikuadratkan. Dengan demikian kita memperoleh 2 pi sigma kuadrat dipangkatkan negatif N per 2 dikalikan dengan E pangkat negatif 1 per 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu per sigma dikuadratkan. Yang berikut dari fungsi likelihood kita memperoleh ln mu, sigma kuadrat sama dengan ln 2 pi sigma kuadrat
dipangkatkan dengan negatif N per 2 dikalikan E pangkat negatif 1 per 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dikalikan dengan XI kurang mu per sigma dikuadratkan sama dengan N per 2 ln 2 pi sigma kuadrat dikurangi 1 per 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kurang mu per sigma dikuadratkan sama dengan negatif N per 2 ln 2 pi dikurangi negatif N per 2 ln sigma kuadrat dikurangi 1 per sigma kuadrat sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu dikuadratkan. Nah, persamaan likelihoodnya adalah dari ini sebelumnya ada 1 per 2 sigma kuadrat sigma dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kurang mu dikuadratkan dapat kita jabarkan dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu dikuadratkan sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari X1 kuadrat kurang 2 XI tambah mu kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kuadrat kurang 2 mu sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI tambah N kali mu kuadrat. Dengan demikian persamaan likelihood kita peroleh do per do mu ln L mu, sigma kuadrat sama dengan negatif 1 per 2 sigma kuadrat dikalikan dengan negatif 2 sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI tambah 2N mu disama dengankan dengan 0. Kemudian do per do mu ln L mu, sigma kuadrat sama dengan N per 2 kali sama dengan negatif N per 2 dikali 1 per sigma kuadrat kurang negatif 1 per 2 dikalikan dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif sigma kuadrat dipangkatkan dengan negatif 2 sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kurang mu dikuadratkan sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 per dengan demikian atau kita dapat peroleh dengan negatif N sigma kuadrat ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N XI kurang mu dikuadratkan sama dengan 0. Nah, dari persamaan ada dua persamaan di atas di mana yang persamaan pertama yaitu persamaan pertama yaitu negatif 1 per 2 sigma kuadrat dikalikan dengan negatif 2 sigma I sama dengan 1 sampai N XI tambah 2 N mu sama dengan 0. Dan persamaan yang kedua yaitu negatif N sigma kuadrat ditambah dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI kurang mu dikuadratkan sama dengan 0. Kedua persamaan tersebut kita kalikan dengan 2 sigma pangkat 4. Saya ulangi, kita kalikan dengan 2 sigma pangkat 4 yang kemudian kita memperoleh penyelesaian dari persamaan yang pertama mu sama dengan 1 per N sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI sama dengan X bar. Dan persamaan kedua untuk sigma kuadrat sama dengan I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kurang mu dikuadratkan per N. Nah, pada persamaan pertama kita peroleh nilai mu sama dengan X bar. Maka pada persamaan kedua kita substitusikan yang kemudian hasilnya yaitu sigma kuadrat sama dengan
sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dikali XI kurang X bar dikuadratkan per N. Jadi estimator mu adalah mu topi dan X bar, dan kemudian estimator dari sigma kuadrat adalah sigma kuadrat topi sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI kurang X bar dikuadratkan per N. Dengan demikian berakhirlah presentasi dari kami kelompok 7. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.